I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez ungkap 3 rider Ducati yang bakal jadi pesaingnya di MotoGP 2024. Ketiga nama tersebut adalah Francesco Bagnaia, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi. Marc Marquez telah resmi meninggalkan Repsol Honda setelah musim ini rampung. Sang pembalap berjuluk The Baby Alien akan menunggangi motor Gresini Ducati pada musim depan. Saya tidak berpikir akan seperti itu. Martin, Bagnaia, Bezzecchi adalah pembalap yang sangat kuat. Dan mereka masih muda, ujar Marquez, dipetik dari Crash, Senin, 4 Desember 2023. Marquez juga melihat segala kemungkinan bakal terjadi. Ada masa di mana dirinya gemilang dan ada momen dirinya terpuruk. Namun The Baby Alien masih punya ambisi untuk kembali moncer. Dia bertekad untuk berusaha bangkit di MotoGP 2024 bersama Gresini Ducati. Meski demikian, Marquez tidak ingin kepedean. Dia tidak berekspektasi berlebih dengan Gresini, berharap langsung bisa melaju kencang di lintasan. Marquez masih butuh beradaptasi dan mendalami motor barunya itu. Meski sudah punya 6 gelar juara MotoGP, tetapi rider asal Spanyol itu tetap membumi. Dalam olahraga tidak ada yang abadi, ada saatnya Anda terjatuh dan orang-orang muda mengusir Anda. Ini adalah langkah alami, lanjutnya. Saya tidak berpikir untuk langsung naik motor dan melaju kencang, saya harus mencobanya, pungkasnya. Gresini Ducati menjadi tim keduanya selama berkarier di MotoGP. Dia telah menghabiskan sekitar 10 tahun karirnya bersama Repsol Honda sejak 2013 lalu di MotoGP. Di sisi lain, kiprah Marc Marquez paling dinanti dalam perhelatan MotoGP 20.204. Baby Alien siap tampil dengan Ducati. Jelang persiapan dan latihan, pengamat MotoGP, Oscar Haro, merasa kagum dengan kiprah Marc Marquez saat pertama kali memakai motor Ducati. Marquez menjadi buah bibir saat pertama kali tampil memakai WR-Pack Gresini Racing dalam tes MotoGP Valencia belum lama ini. Agenda yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo, Spanyol tersebut menjadi momen debut Baby Alien di atas kuda besi keluaran Ducati. Melaju di atas Ducati Desmosedici, prospek bagus ditunjukkan Marquez yang bisa bersaing di posisi-posisi depan. Sementara itu, gelar juara MotoGP 2023 yang diraih Pecco Bagnaia, masih menyisakan pertanyaan soal nasib Enea Bastianini dan Jorge Martin di kubu Ducati. Apakah pabrikan Borgo Panigale jadi menukar posisi Jorge Martin dan Enea Bastianini di tim Ducati Lenovo ataupun Pramac Racing untuk MotoGP 2024? Setelah lama ditunggu, manajemen Ducati akhirnya mengumumkan keputusannya soal Jorge Martin dan Enea Bastianini. Seperti yang terlihat di tes Valencia beberapa waktu lalu, Ducati juga secara resmi memutuskan tidak jadi menukar posisi Martinator dan Tevis di MotoGP 2024. Jadi Martin masih akan membela tim satelit Pramac Racing, sedangkan Bastianini masih mengamankan tempatnya di kursi tim pabrikan. Jika Jorge menang gelar, kami harus mempertimbangkan itu, kata Sporting Director Ducati, Paolo Ciabatti, dilansir gridauto.com dari Speedweek. Itu tak berarti harus terjadi, tapi kami serius memikirkan soal itu, meski sudah berjanji ke Bastianini bahwa tempatnya aman, jelas sang bos. Kemenangan Pecco Bagnaia sebagai juara dunia MotoGP 2023, membuat Ducati pun membatalkan wacana tersebut. Jika Pecco menjadi juara, yang berubah adalah posisi Johan Zarco saja, yang akan diganti Franco Morbidelli, ujar pria Italia ini. Kendati demikian, Ciabatti tak menampik bahwa pembalap bernomor 89 tersebut sangat pantas menempati posisi pembalap tim pabrikan Ducati. Jorge menjalani musim fantastis. Barangkali lebih baik dari musim 2022 Bastianini, lanjut Ciabatti. Selain itu, menempatkan nomor 1 sangat penting jika kau ingin mendapatkan penghargaan atau kompensasi dari sponsor, jelasnya.
Dengan demikian, kesempatan nyata Martin untuk masuk ke tim pabrikan baru akan terlihat di 2024 mendatang. Tes pramusim dimulai, penuh kejutan, setelah mabuk di akhir musim, yang diputuskan pada balapan terakhir untuk mendukung Pecco Bagnaia Italia bersama Ducati. Acara penting lainnya tiba untuk tim tes pramusim, di mana perkembangan baru dianalisis. Beberapa pembalap dapat berkendara dengan motor mereka. Tim baru atau lihat prototipe untuk musim depan. Tahun ini, jika memungkinkan, telah menarik lebih banyak minat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sejak pertama kalinya kita melihat Marc Marquez meninggalkan Hondanya setelah 11 tahun, dan bergabung dengan Ducati dari tim barunya, Gresini Racing. Balapan Red Bull menunjukkannya kepada kita. Jumlah media yang berkumpul di depan tribun pembalap Spanyol telah melebihi ekspektasi. Tak seorang pun ingin melewatkan momen itu dan menjadi peserta peristiwa bersejarah itu. Berdasarkan kontrak dia masih tidak bisa memakai warna tim barunya, jadi Marc Marquez memilih desain merah dan hitam baik pada sepeda motor maupun setelan yang dikenakannya. Hanya pembalap seperti Valentino Rossi yang mencapai ekspektasi sebesar itu saat bergabung dengan Ducati, Casey Stoner terbang bersama Honda, dan Jorge Lorenzo selama berada di Yamaha. Publik dan media yang berkumpul di sana menunggu momen itu datang. Begitu momen yang ditunggu-tunggu tiba, pebalap asal Ilerda itu akhirnya menaiki Ducati 2023 yang dikendarai Johan Zarco hingga sehari sebelumnya. Gigi D'Oligna mendekati kotak untuk melihat debut pembalap barunya. Sejak awal ia tampak nyaman mengendarai motornya, berkendara dengan kecepatan tenang untuk mendapatkan ritme dan rasa dengan motornya. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama, karena dalam waktu kurang dari 5 lap ia berada di posisi pertama, mencapai kecepatan balapan di lap ke-7. Sesuatu yang hampir tidak terpikirkan. Kakaknya Alex bersama Gresini lainnya sedang memimpin tes saat itu. Foto ayahnya Giulia Marquez dengan menir tim Nadia Padovani, janda Fausto Gresini, menunjukkan bahwa mereka takjub dengan apa yang mereka lihat di trek. Ia hanya membutuhkan 7 lap untuk menempatkan dirinya di posisi 3 besar, dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan saat balapan. Sementara itu, pembalap Ducati Lenovo Francesco Bagnaia menerima penghargaan FIM Awards di Liverpool, Inggris, menyusul gelar juara dunia MotoGP yang mampu ia pertahankan selama 2 kali berturut-turut. Dari keterangan resmi MotoGP, Minggu, pencapaian ini menempatkan Bagnaia bersama Marc Marquez dan Valentino Rossi sebagai 3 pembalap yang membukukan 2 gelar juara dunia ajang balap motor kelas Premier selama 2 kali beruntun. Tak hanya itu, ini juga sekaligus kali kedua pembalap Italia yang akrab disapa Pecco itu untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan bergengsi di FIM Awards. Lebih lanjut, ajang penghargaan untuk olahraga motor itu juga memberikan apresiasi perdananya kepada juara dunia Moto2 2023 Pedro Acosta, Red Bull KTM Ajo, yang baru saja dinyatakan naik kelas ke MotoGP untuk tahun depan. Tak hanya itu, juara dunia Moto3 2023 Jaume Masia, Leopard Racing, juga menerima penghargaan setelah dinilai melakoni musim yang luar biasa.